Selamat malam, bolo-bolonya manis. Kita ketemu lagi di seri yang kelima dengan Jimmy Jeffrey dengan Gracia Pilo. Di seri ini, selain Pak Jimmy Jeffrey akan menguraikan tentang Yesaya 21 lebih dalam, saya akan memaparkan, membongkar David Benyamin Keldani yang bukunya dijadikan rujukan Muhammad Ali saat berapologetika menanggapi postingan-postingan kami. Saya sudah tahu lama buku ini, tapi saya tidak tertarik membacanya secara teliti. Karena begitu saya baca ini, kebohongan dan bombastisnya penuh tipuan dan kesalahan-kesalahan yang segudang ada di buku itu membuat saya malas membaca buku ini. Jadi begitu saya tahu Menahem Ali demi membantah kita menggunakan buku itu, wah langsung saya bersukacita. David Benyamin Keldani itu adalah suatu buku yang diterbitkan di Indonesia beberapa saat yang lalu. Itu buku yang penuh dengan kebohongan dan tulisan-tulisannya banyak hal yang salah fatal, salah memalukan. Yang menarik, buku yang penuh dengan tipu muslihat dan kebohongan dan kesalahan-kesalahan fatal dalam bahasa Ibrani, kesalahan-kesalahan fatal dalam bahasa Yunani, dan berbagai macam segudang banyak sekali kesalahan fatal yang memalukan ini dijadikan rujukan oleh Muhammad Ali, dosen UNER atau yang nama bekennya, nama emailnya Menahem Ali. Saya jadi heran, loh, kok sekarang Menahem Ali downgrade? Biasanya menggunakan data yang berotoritas, kok sekarang menggunakan rujukan yang rongsokan? Saya ketawa menggelikan. Benyamin Keldani ini dipromosikan oleh banyak sekali channel-channel muslim, di bukunya, di grup-grup muslim dan mu'alaf. Dia dipromosikan sebagai mantan uskup Katolik Roma dari Gereja Katolik Roma Ritus Timur, Uniat Chaldea. Itu bohong yang sangat memalukan. Tapi yang bohong-bohong semacam ini yang begitu bombastis, ini yang sangat digemari oleh kalangan muslim dan kelompok-kelompok organisasi mu'alaf. Ini kalau saya menggunakan bahasa biar tuh hoax tuh sampai kayak memuntah gitu loh. Karena betapa mengerikan dan menjijikkan kebohongan yang dilakukan oleh penerbit-penerbit muslim dan publikasi yang beredar di kelompok-kelompok polemikus muslim. Saya punya dua bukunya ini. Yang sebelah kiri murah, 50.000 soft cover. Dia cuma tertulis Profesor David Benyamin Keldani. Hanya dibilang pendeta. Tapi saya juga punya yang hardcover, saya beli. Harganya lebih mahal, enggak 50, ini sekitar 80.000. Kenapa saya beli dua buku yang isinya sama, hanya satu soft cover dan yang satu hardcover? Yang di hardcover ini, dia tulis gelarnya yang menggelikan. Profesor Reference David Benyamin Keldani B.D. Bachelor Degree. Hanya demi mendapatkan tulisan ini, saya beli dua-duanya. Kalau ngomong tentang isinya, dua buku ini sama. Tapi sebagai seorang apologet dan pengumpul dokumen, maka dua buku yang sama isinya, namun yang satu tidak menunjukkan tulisan BD, Bachelor Degree, yang satu hardcover lebih mahal saya beli, karena ada gelarnya dia, Bachelor Degree, tertulis, ini saya beli. Oke. Pertama, di dalam bukunya itu ditulis, tahun 1888, Bapak Romo Benyamin kembali lagi ke Persia. Kemudian di kampung halamannya di Dagala, ia membuka sekolah gratis. Tahun berikutnya, tahun 1889, Bapak Romo Benyamin Keldani,
dikirim oleh otoritas-otoritas gereja untuk memimpin keuskupan Salmas. Dia dikirim untuk jadi apa? Pemimpin di keuskupan Salmas. Ini menggelikan. Ada konflik dan sebagainya macam kalimat-kalimat berikutnya. Yang jadi masalah, apakah benar dia pernah memimpin keuskupan di Salmas? Gereja Katolik memberikan bantahan. Nama uskup di tahun 1889, maaf ini harus diganti keliru, di 1889 itu bukan Benjamin Keldani, karena nama uskup itu tercatat di buku dan uskupnya dapat sertifikat. Tidak ada uskup di Salmas tahun sekian yang bernama Benjamin Keldani. Yang ada uskup periode 1890 sampai 1918 itu namanya Thomas Ado, itu uskup Urmia. Kalau uskup Salmas di periode 1894 sampai 1915 Ishak Kodabake. Tidak ada, karena semua daftar uskup itu tercatat di dalam buku. Ini sumbernya, Katolik memberikan data. Di dalam Ritzler, Remigium and Firminum Severin, Hierarchia Catholica Medil, et Resendi Rois, Evi, volume 9, Padua Masagiro di Santa Antonia. Tidak ada nama uskup Katolik dari Katolik Ritus Timur Yuniat Kaldea yang bernama Benjamin Kaldani. Ada uskup tapi namanya orang lain. Ini penipuan. Gereja Katolik sudah memberikan bantahan. Ini loh daftar uskup kami. Nih, faktanya Benjamin Kaldani lahir 1867. Di dalam buku di kata pengantar buku yang saya beli itu, dia diangkat menjadi Romo tahun 1892. 25 tahun. Dia keluar dari gereja Katolik umur 33 tahun. Tahun 1900. Pertanyaannya, kalau dia jadi pendeta di sini, fraternya kapan? Kedua, setelah kamu jadi frater, kamu jadi imam, anggaplah ini benar. Pertanyaannya, dari imam biasa, imam paroki, sampai jadi uskup itu tahun berapa? Umur berapa? Benjamin Keldani yang di dalam kata pengantarnya itu umur 25 tahun sudah jadi imam paroki. Lah jadi uskupnya tahun berapa? Umur berapa? Menggelikan sekali. Berarti kalau kita menggunakan logika keterangan dari kata pengantar buku yang saya beli ini, buku yang menjijikan, penuh kebohongan, pasti dia sudah jadi uskup sebelum tahun 30, sekitar usia 30 sampai 29 tahun sudah jadi uskup. Menggelikan sekali. Nggak pernah ada uskup seusia itu. Ini, di dalam bukunya dibilang dia profesor. Coba kita lihat ya. Dia profesor, guru besar Katolik, teolog Katolik, profesor, pokok bombastis banget. Dia profesor. Tapi yang menggelikan, di dalam kata pengantarnya, ini menunjukkan ini orang bodoh yang berusaha membuat kebohongan, tapi karena bodoh, dia tidak tahu kebohongan yang dia buat di dalam buku yang diedarkan ini mempermalukan dirinya sendiri. Ini loh. Satu-satunya riwayat pengajar yang pernah dilakukan oleh Keldani, dia hanya pernah tercatat sebagai staf pengajar tahun 1886 sampai 1889. Dia mengajar di sekolah Archbishop of Canterbury Missions for Assyrian Historian Christian di Urmia. Kalau dia ngajar selama 3 tahun, di tahun 1886 sampai 1889, artinya dia mengajar umur 19 sampai 22. Perhatikan, dia lahir 1867.
1886, kan umur 19 tahun. Dia mengajar tercatat hanya 3 tahun mengajar di usia rentang antara umur 19 tahun sampai 22 tahun. Terus kapan dia S2, kapan dia S3? Bachelor degree itu artinya strata 1, sarjana tingkat pertama. Anda nggak lihat tadi? Ini loh, BD. BD itu singkatannya Bachelor degree. Dia hanya sarjana tingkat 1, strata 1. Kalau dia jurusan hukum ya SH, sarjana hukum. Kalau dia jurusannya bahasa ya sarjana sastra SS. Bagaimana mungkin seorang yang hanya S1 dalam usia yang sangat-sangat muda bisa mencapai gelar profesor dan guru besar? Mbok ya otaknya tuh dipakai. Jadi oleh karena itu saya beli dua-dua buku ini karena publikasi bombastis, uskup jadi mualaf, profesor Katolik, guru besar Katolik, teolog Katolik jadi mualaf. Karena begitu bombastisnya dan banyak kekeliruannya, bukunya ini semua saya beli. Ini loh, yang tahu gelar-gelar internasional, dia paham ini menggelikan banget. Tidak mungkin seorang bergelar bachelor degree hanya dalam waktu 2-3 tahun bisa langsung menjadi profesor. Mustahil. Mustahil. Dia tidak boleh bergelar bachelor degree, tapi harus graduate degree. Harus PhD di belakangnya sebelum masuk profesor. Sebelum dia profesor harus PhD dulu. Ini loh. Jadi, buku yang satu, dia nggak sadar melakukan kesalahan fatal menulis lengkap gelarnya. Profesor Reference David Benjamin Kaldani Bachelor Degree. S1. Tapi buku yang soft cover mungkin dia pinter. Dia sadar kalau gelarnya ditulis apa adanya, itu memalukan dan menunjukkan kebodohan dan kepalsuan. Sehingga di yang versi soft cover, gelar BD-nya Bachelor Degree dihapus. Menggelikan. Menggelikan banget. Terus kesalahan sekali. Dia dipromosikan oleh siapapun termasuk Menahem Ali di situs-situs fil Islam. Bahkan di Wikipedia sudah ada. Pakar bahasa Ibrani, uskup Katolik, guru besar, teolog Katolik ternama, pakar bahasa Ibrani, pasar bahasa Yunani. Dengan berbagai macam promosi bombastisnya, begitu saya baca buku ini, dulu, saya langsung tutup separuh, ini buku sampah ini. Buku bahasa Jawanya buku telek kucing. Buku yang memalukan, menjijikan. Begitu saya baca kajiannya tentang Hemdad, Hemdad itu di Hagai 2 pasal 8. Saya langsung tutup buku ini bukunya pembohong. Dia tidak bisa baca Ibrani karena Hemdad tidak ada akhiran H. Dia menggunakan taf, akhirannya T. Nah, begitu saya baca kajian bahasa Ibraninya, huruf awalnya Hemdad, KH, dibaca H. Akhiran T, dia bilang H. Wah, aku bilang ini pembohong ini. Tidak ada huruf H. Nanti Anda saya buktikan di dalam teks Alkitab. Saya sebagai pengantar saya katakan, kata Hemdad di dalam Hagai pasal 2 ayat 8, tidak ada huruf H Ibrani, tidak ada huruf H. Yang ada KH, meskipun bunyinya hampir sama, H dengan H. Tapi tetap beda. KH dengan H itu berbeda. Dan tidak ada akhiran H. Yang ada taf, tidak ada akhiran hi, he. T akhirannya bukan H. Kemudian di dalam kajiannya tentang Hemdad, dia memaksakan kaidah Arab tentang tak marbuto. Dia dengan bodohnya mengatakan akhiran akhiran H di belakang kalimat itu mirip bahasa Arab yang dapat dibaca T. Loh. Akhiran H di akhir kata yang dapat dibaca T itu hanya ada di dalam bahasa Arab yang namanya tak marbuto.
Nah, begitu saya baca bukunya tentang kebodohan dan menggelikan sekali kekeliruannya Benjamin Keldani ini, buku ini saya tutup, bahkan saya lempar, saya tendang buku ini. Ini buku yang menjijikan. Coba Anda lihat. Ini halaman 37. Dia dengan PD-nya dia katakan teksnya berbunyi Feyafu himdat. Padahal kata Feyafu ini tidak ada, kata himdat itu tidak ada. Tidak ada kata H, huruf H, dan TH, tidak ada. Feyahu himdat kol hagoyim. Nanti saya akan tunjukkan bahasa aslinya. Nggak seperti itu bunyinya. Kemudian dengan PD-nya, dalam hatiku dengan PD di dalam kebohongan dan kebodohannya, dia mengatakan akhiran hi ini mungkin terjemahnya kurang tepat. Mungkin he. Akhiran he. Dalam bahasa Yahudi, sebagaimana dalam bahasa Arab, disamakan dalam tata bahasa Arab, diubah menjadi th atau t apabila dalam kasus genitif. Jadi kata himdah atau himda berasal dari kata bahasa Yahudi atau malah Aramia yang tidak dipakai lagi yaitu HMD yang diucapkan Hamad, artinya keinginan, kerinduan, selera, nafsu yang besar atau birahi, libido. Perhatikan kalimat ini. Akhiran he bisa berubah dibaca T sama TH. Ini tidak berlaku di dalam bahasa Ibrani, ini hanya ada di dalam bahasa Arab. Ini tak marbuto. Dia menerangkan dengan cara yang menggelikan dan menjijikan, berusaha menerangkan kalimat di dalam Hagai 2 ayat 8, Hamdat. Dia membayangkan Hamdat itu huruf akhirnya bukan T tapi H yang dibaca T, seperti tak marbuto. Begitu saya baca buku ini, jijikan, ini penipu pembohong. Inilah bahasa aslinya. Wehir asti et kol hagoyim. Mana ada Feyahu? Tidak ada kata Feyahu di sini. Fehir asti et kol hagoyim. Mana ada kata Feyahu? Ubau KH Hemdat. Ini T, bukan H yang dibaca T. Tidak pernah ada di dalam tata bahasa Ibrani akhiran H dibaca T. Tidak ada. Yang ada kalau di belakangnya he, H-nya tidak dibaca. Contoh tameh. Tameh itu kan ada H-nya di belakang. Itu bentuknya tame. Kalau suatu kata berakhiran he, rata-rata H-nya nggak dibaca. Dibaca pelan atau hilang sama sekali. Perhatikan, ini KH. Dia tulis H. Di kata yang terakhir ini T. Dia ngotot itu H yang dapat dibaca T. Disamakan dengan tata bahasa Arab tak marbuto. Ini kan menggelikan banget. Fiyahu himhatul kaib. Di mana ada kata fiyahu? Tidak ada di sini. Ini menunjukkan bahwa Benyamin Keldani pembohong, penipu, mu'alaf menjijikkan yang ngaku-ngaku bahasa Ibrani dan disebarluaskan oleh kelompok-kelompok polemikus muslim. Ini mu'alaf menjijikkan ini. Yang ada Wehir asti et kol hagoyim. Mana Feyahu? Mana Feyahu? Feyahu ini bahasa apa coba? Yafu. Mengerikan sekali. Uba'u hemdat. Tidak ada himdat. Tidak ada H di sini. Ini KH. Jadi perhatikan ya. KH itu berbeda dengan H. Ini het, ini he. Ini KH, ini H. Sama seperti ini H, ini ho. H sama ho ini berbeda. Bunyinya rada-rada mirip, tapi berbeda. Kalau ini disama-samakan, ini menunjukkan bahwa memang Profesor Benyamin Keldani, itu namanya profesor yang gila nih. Masa hemdat dibilang himdat? Pak Profesor yang dikutip oleh Menahim Ali, apa Anda tidak bisa membedakan mana KH dengan mana H? Kok yang seperti ini, kesalahan fatal yang tidak mungkin dilakukan seorang yang pakar bahasa Ibrani, yang menggelikan, yang seperti ini yang dikutip oleh Menahim Ali,
dan dipublikasikan di dalam postingannya. Pamornya Menem Ali turun di mata saya. Dia menjadi sesuatu yang menggelikan sekali. Jadi tidak ada kata Yahu dan tidak ada kata himdat. Bohong. Kemudian akhiran hi yang dibaca T ini itu tak marbutok, tidak ada konsep tak marbutok di dalam grammar bahasa Ibrani. Ya, akhirannya taf T, bukan he. He di dalam bahasa Ibrani cenderung di akhir kata cenderung dibaca lirih atau tidak dibaca. Tidak pernah he huruf H Ibrani dibaca T seperti tak marbutok di dalam bahasa Arab. Jadi ini dulu waktu saya baca buku ini, bukunya tak lempar sama saya, tak tendang sambil saya maki-maki. Profesor pembohong, mu'alaf Gilani. Tapi saya nggak tahu kalau dampaknya itu ternyata menjadi sukacita dan kegemaran kelompok-kelompok mu'alaf untuk menjaring orang-orang Muslim, orang-orang Kristen yang ingin diislamkan dengan menunjukkan, wah, guru besar Katolik, uskup Katolik, profesor Katolik menjadi mu'alaf. Nah, kalau orang-orang awam yang tidak memiliki pengetahuan tentang bahasa-bahasa Ibrani atau tidak melakukan cross-check kepada buku-buku silsilah para uskup yang diangkat oleh Roma Katolik, pasti dengan mudah mereka percaya dan mengikuti kebohongan dari publikasi buku yang saya tunjukkan tadi itu. Jadi, Hemdat itu dari kata Hemda, KHMDH, bukan Muhammad, MHMMD. Beda ya. KHMDH, Kemdah. Bukan Muhammad. Ini beda sekali. Kok dibandingkan antara bahasa Ibrani-nya dengan bahasa Arabnya. Ini sama kayak kebohongan-kebohongan mu'alaf yang dipromosikan bombastis, berlebihan itu, dan dia menikmati kebohongan yang dia sampaikan dan banyak orang yang menyanjungnya karena dia berbohong. Ini contohnya Dr. Kainama ini. Dia ngaku dokter S3 dari Israel. Dia ngaku belajar S3, strata 3, ngambil PhD di Bible Tanah, ini bukan tamak tapi tanah, Bible Tanah Study. Yang menarik, Bible Tanah Study di Hawa Israel sampai tahun 2021 sekolahnya ini belum dibangun. Ini fakta. Bagi orang Muslim dan para mu'alaf, coba gunakan otak Anda untuk searching di internet, ada nggak nama sekolah university Bible Tanah Study Haifa Israel yang sudah membuka kelas untuk strata S3? Belum dibangun sekolahnya, tidak ada. Yang menarik, sekolahnya di 2021 belum dibangun, sampai hari ini belum dibangun, tetapi dia sudah lulus 10-20 tahun yang lalu. Menarik kan? Hebat banget, Dr. Kainama ini hebat banget. Dan kebohongannya ini dibela mati-matian oleh kelompok mu'alaf dan polemikus muslim. Sampai beberapa jam yang lalu, masih ada komen-komen di postingan saya waktu membahas Kainama, yang membela Kainama dan menyanjung-nyanjung.